Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Karim MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisa kompleks. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang kami buat. Sebelum itu perkenalkan nama saya PT Sekolah Landara NPM 057. Yang kedua Rizky Andika NPM-nya 059 dan Wahyu Dwi Setiawan NPM-nya 084. Setelah ini akan dijelaskan materi persamaan Cauchy Riemann untuk dari Wahyu. Silakan Wahyu. Terima kasih Iko. Jadi materi kita hari ini adalah persamaan Cauchy Riemann. Tapi sebelum kita masuk ke dalam persamaan, kita akan membahas dulu apa itu fungsi analitik. Nah, fungsi analitik adalah fungsi yang memiliki representasi deret Taylor yang konvergen pada titik-titik dalam suatu lingkungan tertentu. Secara sederhana, fungsi analitik adalah fungsi yang dapat direpresentasikan dengan deret pangkat, yaitu seperti deret Taylor atau deret Laurent yang konvergen di sekitar titik tertentu. Nah, fungsi analitik dalam konteks analisa kompleks sering dikaitkan dengan persamaan Cauchy-Riemann yang merupakan kondisi perlu bagi sebuah fungsi untuk menjadi holomorfik atau analitik pada suatu domain. Persamaan Cauchy-Riemann adalah sebagai berikut. Misalkan fungsi Z, yaitu UXY ditambah imajiner VXY, adalah sebuah fungsi kompleks, di mana Z sama dengan X plus imajiner Y, dan U serta V adalah fungsi-fungsi real dari variabel real X dan Y. Fungsi Fz dikatakan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann jika turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X. Nah, fungsi analitik ini ada beberapa teorema. Nah, teorema pertama, misalkan Fz sama dengan UXY ditambah imajiner VXY. F akan analitik dalam domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Atau dalam bentuk lain, turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X. Misalkan fungsi X, Y sama dengan UXY ditambah imajiner VXY analitik, maka turunan F terhadap Y dan sama dengan imajiner turunan F terhadap X akan berakibat turunan U terhadap Y ditambah imajiner turunan V terhadap Y sama dengan imajiner dikali ke dalam kurung turunan U terhadap X ditambah imajiner turunan V terhadap X sama dengan negatif turunan V terhadap X ditambah imajiner turunan U terhadap X. Nah, kemudian hasil ini akan memperoleh turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X, dan turunan V terhadap Y sama dengan turunan U terhadap X yang merupakan persamaan dari Cauchy-Riemann sendiri. Kemudian ada teorema duanya. Jika fungsi Z sama dengan UXY ditambah imajiner VXY terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah imajiner Y0, maka UXY dan VXY mempunyai turunan parsial pertama di X0, Y0. Dan titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann yang bagi berikut, yaitu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX X0, Y0 ditambah imajiner VX X0, Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0, Y0, maka fungsi Z sama dengan UXY ditambah imajiner VXY tidak terdiferensial di Z0 sama dengan
X0 plus imajiner Y0. Untuk teorema 3 akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Andika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Wahyu. Untuk selanjutnya itu teorema 3. Misalkan Fz sama dengan UXY ditambah IVXY terdefinisi dan kontinu di suatu lingkungan dari Z sama dengan X plus IY dan mempunyai turunan di Z, maka UX, VY, UY, VX ada dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann UX sama dengan UY dan UY sama dengan negatif VX. Dan yang terakhir itu ada teorema 4. Jika dua fungsi kontinu yang bernilai real UXY dan VXY mempunyai turunan parsial pertamanya kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks Fz sama dengan UXY ditambah IVXY analitik di D. Contohnya itu, apakah Fz sama dengan Z pangkat 3 itu analitik? Penyelesaiannya, perhatikan bahwa U sama dengan X pangkat 3 min 3X Y pangkat 2 dan V sama dengan 3X kuadrat Y min Y pangkat 3. Maka UX sama dengan 3X kuadrat min 3Y kuadrat sama dengan VY. Dan UY sama dengan min 6XY sama dengan min VX. Karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F analitik untuk semua Z. Contoh yang kedua itu ada tentukan fungsi analitik Fz sama dengan UXY ditambah IVXY apabila diketahui U sama dengan X pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4. Penyelesaiannya, U itu kan X pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4. U diturunkan terhadap X. Jadi 4X pangkat 3 min 12XY pangkat 2. Dan U diturunkan terhadap Y. Jadi hasilnya min 12X kuadrat ditambah 4Y pangkat 3. Konjugat harus memenuhi U diturunkan terhadap X sama dengan V diturunkan terhadap Y. Dan U diturunkan terhadap Y sama dengan negatif V diturunkan terhadap X. Sehingga V diturunkan terhadap Y sama dengan 4X pangkat 3 min 12X Y pangkat 2. Dan turunan V terhadap X sama dengan 12X kuadrat Y min 4Y pangkat 3. Nah, habis itu diintegralkan Y-nya terhadap V-nya terhadap X. Jadi hasilnya 4X pangkat 3 Y min 4X Y pangkat 3 ditambah HY. V diturunkan terhadap Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X Y pangkat 2 ditambah HY diturunkan terhadap Y. Apabila dibandingkan, maka HY diturunkan terhadap Y itu berarti sama dengan 0. Sehingga HY sama dengan C. Maka V sama dengan 4X pangkat 3 Y min 4X Y pangkat 3 ditambah C. Fungsi analitiknya Fz sama dengan UXY ditambah IVXY. Fz sama dengan X pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4 plus I 4X pangkat 3Y min 4X Y pangkat 3 tambah C sama dengan Z pangkat 4 ditambah IC. Contoh berikutnya, buktikan fungsi analitik Fz sama dengan F pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. Penyelesaiannya itu Fz sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. U sama dengan E pangkat X cos Y, V-nya sama dengan E pangkat X sin Y. U diturunkan terhadap X sama dengan jadi E pangkat X cos Y. U diturunkan terhadap Y jadi min E pangkat X sin Y. Dan V diturunkan terhadap Y sama dengan E pangkat X
cos Y. Terus V diturunkan terhadap X. Jadi E pangkat X sin Y. Nah, karena U diturunkan terhadap X sama dengan V diturunkan terhadap Y, dan U diturunkan terhadap Y sama dengan negatif V diturunkan terhadap X. Jadi Fz sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y terbukti analitik. Nah, sifat-sifat fungsi analitik ini misalnya F dan G analitik pada D. Maka yang pertama, F kurang lebih G merupakan fungsi analitik. Yang kedua, F, G merupakan fungsi analitik. Yang ketiga, F per G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. Yang keempat itu H sama dengan G OF merupakan fungsi analitik. Dan yang kelima, berlaku aturan L'Hopital, yaitu limit Z mendekati Z0, Fz per Gz sama dengan F aksen Z per G aksen Z dengan Gz tidak sama dengan 0 dan G aksen Z juga tidak sama dengan 0. Untuk pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh saudara Francisco. Baik, terima kasih untuk Rizky. Selanjutnya yaitu titik singular. Titik Z1 disebut titik singular dari F jika tidak analitik di Z1, tetapi untuk sekitar dari Z1 memuat paling sedikit satu titik di mana F analitik. Jenis kesingularan Fz atau titik singular antara lain, yang pertama titik singular terisolasi, yang kedua titik Z0 dinamakan titik singular terisolasi dari Fz jika terdapat delta lebih dari 0, demikian sehingga lingkaran Z dikurang Z0 sama dengan delta. Hanya melingkari titik singular lainnya. Jika delta seperti itu tidak ada, maka Z sama dengan Z0 disebut titik singular, tidak terisolasi. Yang ketiga, tidak pole atau tidak titik kutub. Titik Z sama dengan Z0 disebut titik pole, tingkat N sama dengan 1. Z0 disebut sebagai titik pole sederhana. Yang keempat, titik cabang. Dari fungsi bernilai banyak dapat menjadi titik singular. Titik singular dapat dihapuskan. Titik singular Z0 disebut titik singular dapat dihapuskan dari Z0 jika Fz ada. Yang keenam, titik singular esensial. Titik singular Z sama dengan Z0 yang tidak memenuhi syarat titik singular pole titik cabang atau titik singular esensial. Yang ketujuh, titik singular tak terhingga. Jika Fz mempunyai titik singular di Z sama dengan tak terhingga, maka sama dengan menyatakan F1 per W mempunyai titik singular di W sama dengan 0. Contohnya, yang A, Fz sama dengan Z pangkat 2. Tidak merupakan titik singular. Yang B, Gz sama dengan in Z pangkat 2 ditambah Z min 2. Maka titik bang adalah Z1 sama dengan 1. Dan Z2 sama dengan min 2 dengan Z2 ditambah Z min 2 sama dengan Z min 2 dikali Z tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan CR pada koordinat kutub. Jika Fx sama dengan UXY ditambah IVXY dapat diilustrasikan dalam koordinat Kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos parsial dan Y sama dengan R sin parsial, diperoleh Z sama dengan cos parsial ditambah I sin parsial, sehingga Fz sama dengan U R parsial dalam sistem koordinat kutub. Jika Fz sama dengan U R parsial ditambah IV R parsial terdeteksi dan kontinu pada titik R0,
parsial 0, dan jika dalam titik tersebut UR, U parsial, VR, V parsial ada dan kontinu di R0 parsial 0 dan dipenuhi CR, yaitu parsial U terhadap R sama dengan I terhadap R turunan V terhadap turunan parsial, dan 1 terhadap R dikali turunan V terhadap turunan parsial sama dengan min turunan V terhadap turunan parsial R bukan sama dengan 0, maka F aksen Z ada di Z sama dengan Z0, dan F aksen Z sama dengan cos parsial 0 min I sin parsial 0 dikali UR dikali R0 parsial 0 ditambah IVR dikali R0 parsial 0. Contohnya, diketahui FZ sama dengan Z min 3. Tentukan FZ dalam bentuk koordinat kutub. Jawabannya, FZ sama dengan Z pangkat 3 sama dengan R pangkat min 3 cos 3 parsial dikurang I sin 3 parsial, maka U sama dengan R pangkat min 3 cos 3 parsial, sehingga UR sama dengan min 3R pangkat min 4 cos 3 parsial, dan U parsial sama dengan min 3R pangkat min 3 sin 3 parsial. Untuk V-nya sama dengan IR pangkat min 3 sin 3 parsial, sehingga VR sama dengan min 3R pangkat min 4 sin 3 parsial. V parsial sama dengan IR pangkat min 3 cos 3 parsial. Keenam fungsi ini kontinu dan syarat persamaan FF dipenuhi untuk semua Z bukan sama dengan 0. Jika FZ sama dengan Z pangkat min 3 terdiferensial, Z bukan sama dengan 0. Dengan demikian, F aksen dalam koordinat kutub adalah F aksen Z sama dengan parsial dikurang I sin parsial dikali min 3R parsial cos 3 parsial ditambah I 3R pangkat min 4 sin 3 parsial sama dengan cis min parsial min 3R pangkat min 4 dikali cis min 3 parsial sama dengan min 3R pangkat min 4 cis min 4 parsial. Selanjutnya, fungsi harmonik. Misalkan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik pada D, maka U dan V mempunyai turunan parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi, dalam P berlaku persamaan CF. UX sama dengan VY dan UX sama dengan min VX. Karena turunan parsial dari U dan V dalam D, maka berlaku VXY sama dengan VXY. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka XY elemen D berlaku UXX ditambah UYY sama dengan 0. VXX sama dengan VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan Laplace dalam 2 dimensi. Turunan pangkat 2 parsial terhadap turunan pangkat 2 ditambah turunan pangkat 2 parsial terhadap turunan Y pangkat 2 sama dengan 0. U dan V di mana FZ sama dengan U XY ditambah I V XY
analitik pada suatu domain, maka fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi u dan v sedemikian sehingga vz sama dengan uxy ditambah ivxy analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contohnya, diberikan uxy harmonik pada D dan tentukan fungsi v yang harmonik konjugat dengan u sama dengan 4x y pangkat 3 min 12x pangkat 3y x y elemen dari z. Jawabannya, misal konjugatnya adalah vxy, jadi fz sama dengan uxy ditambah ivxy analitik pada z sedemikian sehingga berlaku persamaan cr yaitu ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Ux sama dengan 4y pangkat 3 min 12x pangkat 2y. Vy sama dengan 4y pangkat 3 min 12x pangkat 2y. Uy sama dengan 12xy pangkat 2 min 4x pangkat 3. V sama dengan y pangkat 4 min 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah gx. Karena fx sama dengan min uy, maka min 12xy pangkat 2 ditambah g aksen x sama dengan min 12xy pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3. Sehingga g aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Diperoleh gx sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Jadi v sama dengan y pangkat 4 min 6x pangkat 2 y pangkat 2 dan x pangkat 4 ditambah c. Sudah selesai materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.